Apakah benar dalam Islam anjing itu makhluk terlarang, atau sebenarnya kita hanya memahami hukum secara setengah-setengah? Selama ini yang sering kita dengar hanyalah satu kalimat singkat, anjing itu najis. Tapi di balik kata-kata itu ada kisah, ada dalil, ada hikmah yang jauh lebih dalam. Ada sisi lain yang mungkin selama ini kita lupakan. Anjing memang disebut najis, tetapi ia juga disebut dalam Al-Quran. Ia pernah menjadi bagian dari kisah suci, menemani para pemuda beriman yang bersembunyi di dalam gua selama bertahun-tahun. Bahkan dalam hadis, seekor anjing bisa menjadi penyebab seseorang diampuni Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Maka jelas, perkaranya tidak sesederhana membenci atau mengusir. Video ini tidak datang untuk membela anjing, dan juga tidak untuk menyalahkan hukum syariat, melainkan untuk memahami secara adil, dengan hati yang jernih dan ilmu yang utuh. Banyak orang bertanya, mengapa anjing dianggap najis dalam Islam? Apakah karena ia hewan buas? Apakah karena penampilannya yang dianggap menjijikkan? Atau ada alasan spiritual yang lebih dalam? Disinilah kita perlu meluruskan pemahaman. Dalam Islam, kata najis tidak berarti hina, tidak berarti terkutuk, dan tidak berarti berdosa. Najis hanyalah istilah syariat untuk sesuatu yang membatalkan kesucian fisik, yang harus dibersihkan sebelum seorang muslim melakukan ibadah seperti salat. Dalil yang sering dijadikan dasar adalah hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad bersabda, apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana itu 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dari sinilah, para ulama mengambil kesimpulan bahwa air liur anjing adalah najis. Namun perlu digarisbawahi, yang najis adalah liurnya, bukan seluruh tubuhnya. Banyak ulama menegaskan bahwa rambut, kulit, dan tubuh anjing tidak otomatis najis, kecuali terkena air liurnya. Mengapa air liur? Para ahli tafsir dan ilmuwan kesehatan memberi beberapa penjelasan. Pertama, pada zaman Nabi belum ada teknologi laboratorium, namun syariat sudah mengajarkan kebersihan dengan cara mencuci berkali-kali, bahkan menggunakan tanah. Kini ilmu pengetahuan membuktikan bahwa tanah memiliki unsur antibakteri alami yang efektif membunuh kuman. Kedua, penelitian modern menemukan bahwa air liur anjing bisa membawa bakteri dan virus berbahaya, di antaranya Salmonella dan Pasteurella. Maka aturan penyucian itu sejatinya adalah bentuk perlindungan kesehatan. Ketiga, ada sisi ibadah. Karena umat Islam diwajibkan menjaga kesucian sebelum salat, najis berfungsi sebagai batasan agar ibadah dilakukan dalam kondisi bersih lahir dan batin. Sayangnya, banyak yang salah paham. Najis dianggap sama dengan haram, padahal keduanya berbeda. Najis adalah status syariat yang perlu disucikan, sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang. Dan jika dikerjakan berdosa, manusia sendiri bisa terkena najis. Misalnya saat buang air kecil, muntah, atau keluar darah. Itu semua najis, tapi bukan dosa. Maka ketika anjing disebut najis, itu tidak berarti ia berdosa. Tidak pula hina. Ia tetap makhluk Allah yang punya peran dalam kehidupan. Perbedaan pendapat ulama pun memperlihatkan keluasan Islam. Mazhab Syafi'i dan Hambali menganggap anjing najis secara keseluruhan, termasuk tubuhnya. Karena itu mayoritas Muslim Asia Tenggara lebih berhati-hati, menghindari kontak langsung. Mazhab Hanafi lebih longgar. Hanya air liur dan kotorannya yang najis berat, sedangkan bulu dan tubuhnya tidak. Mazhab Maliki paling fleksibel. Anjing secara zat tidak najis, kecuali jika benar-benar kotor. Aturan mencuci 7 kali dengan tanah bukan karena najis, tetapi bentuk kepatuhan kepada Nabi. Dari sini kita belajar bahwa Islam tidak kaku. Perbedaan bukan pertentangan, melainkan rahmat. Umat boleh mengikuti pendapat ulama yang sesuai dengan kondisi mereka. Yang penting, tidak saling menyalahkan, karena semua berdasar ilmu dan dalil. Jika di Indonesia orang cenderung menghindari anjing, itu wajar karena mengikuti Syafi'i. Tapi di Maroko atau Afrika Utara, yang bermazhab Maliki, anjing diperlakukan lebih fleksibel. Semua sah, selama masih dalam batas syariat. Yang menarik,
Anjing bukan hanya disebut dalam hadis, tetapi juga dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat 18 mengabadikan kisah Ashabul Kahfi, para pemuda beriman yang lari dari kezaliman penguasa. Mereka bersembunyi di dalam gua, dan seekor anjing membentangkan kedua lengannya di pintu gua. Allah memilih untuk menyebut anjing itu dalam kitab sucinya. Ini bukan kebetulan. Ia menjadi simbol kesetiaan, penjaga, dan bagian dari kisah iman. Pesannya jelas. Najis bukan berarti hina. Ada pula kisah yang lebih menyentuh. Rasulullah menceritakan seorang wanita pelacur dari Bani Israel. Ia melihat seekor anjing kehausan, hampir mati. Dengan penuh belas kasih, ia turun ke sumur, mengambil air dengan sepatunya, lalu memberi minum anjing itu. Karena amal sederhana itu, Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Betapa besar nilai kasih sayang dalam Islam. Hingga memberi minum anjing pun bisa menjadi kunci surga. Maka jelaslah, Islam tidak mengajarkan kebencian terhadap hewan. Rasulullah bahkan memberi peringatan keras bagi siapa saja yang menyiksa atau membunuh hewan tanpa sebab. Beliau mencontohkan kisah seorang wanita yang disiksa di neraka karena mengurung seekor kucing, tidak memberinya makan, dan tidak membiarkannya mencari makanan sendiri. Dari kisah ini kita belajar, kasih sayang kepada hewan adalah bagian dari iman. Lalu bagaimana dengan hukum memelihara anjing? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, barang siapa memelihara anjing bukan untuk menjaga ternak, tanaman, atau berburu, maka pahalanya berkurang 1 qiraat setiap hari. Artinya, memelihara anjing boleh. Bahkan dianjurkan jika ada tujuan syar'i, seperti menjaga rumah, ladang, atau ternak. Yang dilarang adalah memelihara hanya untuk kesenangan tanpa alasan jelas, karena dikhawatirkan mengurangi kesucian dan adab ibadah. Hadis lain menyebutkan, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar makhluk bernyawa. Para ulama menjelaskan, maksudnya adalah malaikat rahmat. Maka, menjaga agar anjing tidak berada di ruang salat adalah bentuk adab. Di rumah modern, hal ini bisa diatur dengan area khusus. Jika air liurnya mengenai pakaian atau peralatan ibadah, tinggal disucikan sesuai aturan. Kini, di era modern, ada muslim yang menghadapi kondisi berbeda. Tinggal bersama keluarga non-muslim yang memelihara anjing, menggunakan anjing sebagai pelindung dari kriminalitas, atau bahkan menjadikannya terapi pendamping bagi penderita autisme atau trauma. Ulama kontemporer menjelaskan, tidak haram selama kesucian ibadah tetap terjaga. Syariat bukan untuk mempersulit, tapi menjaga kebersihan dan ketertiban. Intinya, Islam tidak anti anjing, yang ditekankan adalah kebersihan. Jika memelihara, pastikan tidak mengotori sajadah, mukena, atau tempat wudhu. Jika terkena liur, sucikan sesuai mazhab masing-masing. Bagi yang memilih tidak memelihara, itu pilihan sah. Bagi yang memelihara, dengan adab syariat, juga sah. Yang salah adalah saling menyalahkan tanpa ilmu. Kadang kita terlalu cepat menghakimi. Najis kita samakan dengan hina, padahal tidak. Najis hanyalah aturan teknis bersuci. Air liur anjing najis, tapi hatinya tidak. Darah haid najis, tapi wanita tidak berdosa karenanya. Kotoran manusia najis, tapi bukan aib, maka jangan jadikan najis sebagai alasan untuk membenci. Justru, disitulah ujian. Mampukah kita menjaga kebersihan, sekaligus tetap berbuat kasih sayang? Rasulullah tidak pernah memerintahkan umatnya membenci anjing. Yang beliau ajarkan adalah menjaga kesucian. Islam mengatur fisik dan hati sekaligus. Ada orang yang bajunya bersih, tapi hatinya kotor dengan benci. Ada orang yang terkena najis, tapi hatinya bersih karena penuh kasih. Yang akan diukur Allah bukan hanya pakaian, tapi kebersihan jiwa. Jika anjing bisa menjadi penjaga gua, para pemuda beriman, jika anjing bisa menjadi sebab seseorang masuk surga, maka mengapa kita tidak bisa berlaku adil? Islam itu seimbang. Syariat di satu sisi, rahmat di sisi lain. Najis adalah hukum bersuci. Kasih sayang adalah akhlak.
keduanya harus berjalan bersama. Maka mari kita pahami, anjing dalam Islam bukan soal dibenci atau dipuja. Bukan sekadar najis atau tidak najis, melainkan tentang bagaimana kita memahami syariat dengan ilmu, sekaligus hidup dengan kasih. Jangan terburu-buru menilai makhluk Allah dari satu sisi saja, karena Allah menciptakan segalanya dengan hikmah. Semoga kita menjadi hamba yang adil dalam menilai, bijak dalam menyikapi, dan lembut dalam memperlakukan makhluk. Karena yang Allah nilai bukan sekadar kesucian tubuh, tetapi juga kebersihan hati. Wallahu alam bisyawab.